Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kan guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, yo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku si Ana ya. Gimana? Di opening kali ini ada yang berbeda nggak? Kalau misalnya kalian pernah ngelihat channel YouTube aku tentang podcast tentang explore tempat terbengkalai, kalian pasti nggak asing lagi dengan opening seperti ini ya. Kalau pendengar PKH sih pasti agak asing karena ini adalah opening aku pada saat ngonten di YouTube ya. Jadi aku kangen banget nih dengan opening seperti ini. Terus pengennya sih aku bikin openingnya, pengen bikin opening ini tuh di podcast kisah horor dan seterusnya lah. Biar ada ciri khasnya ya, selain ciri khasnya ala ketawa kuntilanak, juga ada ciri khas ala arek Surabaya. Jadi ada bahasa Jawanya. Hai Rek, yo apa kabare? Yang artinya, hai guys, gimana kabarnya? Cileh, manjay, mantap kan? Kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor ya. Dan di episode 114 ini bakal ya ada cerita-cerita yang baru dan kayaknya menarik banget ya. Terus di episode sebelumnya 113 kemarin udah ada wawancara narasumber bersama Charlie Lacey yang kebetulan dia adalah salah satu konten kreator explore juga ghoster yang ada di Depok, dan kebetulan dia selain ada channel YouTube Manisi TV, dia juga adalah salah satu anggota dari Ghost Ranger Indonesia. Nah, kalau kalian tahu tuh ya apa Ghost Ranger Indonesia, kalian bisa cek aja di channel YouTube-nya. Mereka adalah sekelompok ghoster yang mengeksplor salah satu tempat terbengkalai yang dikiranya angker tapi menggunakan alat canggih gitu loh. Alat canggih media yang sangat canggih supaya bisa mendeteksi hantu. Nah, ini baru pertama kali di Indonesia karena sebelum-sebelumnya di negara lain tuh udah ada yang kayak gini. Sedangkan di Indonesia baru Ghost Ranger Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Ghost Ranger Indonesia. Oke, langsung aja kita baca ceritanya ya. Karena agak sedikit ngap ya hari ini. Panas banget nih Surabaya, udah mulai masuk pancaroba. Kemarin udah hujan sih, kemarin udah hujan deres. Tapi habis itu nggak hujan lagi. Kadang panas banget, tapi kadang mendung cuma sebentar aja. Jadi ya waspada ya guys, jaga kesehatannya karena biasanya kalau musim pancaroba kayak gini banyak banget nih timbul penyakit. Entah demam, batuk, flu dan lain-lain yang bisa membuat imun kita itu menurun. Sehingga gampang banget terserang penyakit COVID-19. Di cerita pertama datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Cerita ini mengkisahkan tentang urban legend yang berada di desa tempat saya tinggal. Tepatnya di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Hai, perkenalkan, nama saya Bangun. Saya berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur.
dengan inisial M. Di sini saya akan membagikan cerita tentang salah satu urban legend di daerah saya, yaitu Kabupaten M. Urban legend tentang penunggu bangunan gudang pupuk terbengkalai. Saya beri gambaran. Gudang ini pada kisaran tahun 1980-an adalah sebuah stasiun dengan luas kurang lebih 1 hektar. Sebelah kiri langsung ke jalan raya lintas provinsi. Sebelah kanan adalah persawahan yang cukup luas. Memang bukan stasiun utama, hanya untuk transit atau bisa dibilang tidak semua kereta berhenti di stasiun ini. Batuk bro. Pada kisaran tahun 2002, stasiun ini mengalami penurunan penumpang. Bahkan relatif sepi. Para penumpang lebih langsung memilih ke stasiun utama daripada stasiun ini. Hingga pengelola mengalih fungsikannya menjadi gudang pupuk. Pernah terjadi kejadian semasa bangunan ini memiliki fungsi sebagai stasiun. Yaitu seorang bapak parubaya duduk di bangku stasiun dengan mendengarkan langgam Jawa dari radio tuanya. Dia menghidupkan radio dengan sangat keras sehingga para orang tua yang melewatinya akan mendengar langgam Jawa dari radio bapak itu. Kejadian yang tidak disangka terjadi. Bapak yang nampak tenang seakan menunggu keberangkatan. Tiba-tiba meloncat ke rel yang pada saat itu ada kereta sedang melintas. Meskipun tidak terlalu kencang, tetap saja bapak itu tewas di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Batuk. Bapak itu tewas di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Kepala, tangan terpisah. Tubuh menjadi 2 bagian. Semua pengunjung stasiun berteriak histeris. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari sinilah bermunculan cerita bahwa arwah atau jin yang menyerupai bapak tadi bergentayangan. Di bangunan ini di sisi paling selatan terdapat 4 toilet yang berjejer. Sekarang sudah terbengkalai. Konon arwah bapak bunuh diri sering menampakkan dirinya dan mengganggu orang yang lewat di situ saat menjelang maghrib dan malam hari. Waktu itu pukul 5 sore, Pak Herman hendak pulang dari sawahnya. Dia melewati toilet itu. Dia melihat orang gila yang tidur dengan kondisi sangat miris. Tubuhnya yang kurus nampak seperti tulang dibalut kulit. Pak Herman yang iba pun memberi air dan sisa bekalnya dari sawah. Tak disangka, saat orang itu menoleh, matanya kosong, tidak ada bola mata, lehernya berdarah-darah seakan ingin jatuh dari badannya. Makhluk itu tertawa-tawa dan berkata, "Lawe opo pak? Lauknya apa pak?" Makhluk itu tertawa. Pak Herman seakan terpaku. Beruntung Pak Herman masih sempat membaca ayat-ayat Al-Quran. Makhluk itu terbang menghilang menembus dinding. Pak Herman yang ketakutan akhirnya langsung pulang ke rumah. Dengan muka pucat, wadah makanan yang berantakan, istrinya panik. Ada apa dengan Pak Herman? Pak Herman menceritakan kejadian bahwa ia diganggu makhluk penunggu gudang pupuk terbengkalai. Sang istri pun menyarankan agar Pak Herman tidak melewati bangunan itu lagi saat menjelang gelap. Lalu ada juga dengan narasumber kali ini Pak Woto. Ia sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Di saat pekerjaan bangunan sepi,
ia melakukan kerjaan sampingan dengan mencari belut di sawah. Ia mencari belut pada malam hari. Katanya kalau malam belut-belut ikan-ikan di sawah akan muncul. Waktu mencari belut, Pak Woto dalam posisi jongkok di pinggir sawah. Saat itu dia sudah merasa seakan-akan ada yang mengikutinya. Ia pun menoleh ke belakang dan berkata, "Mana mungkin ada orang? Di sini jalan cuma setapak, kanan dan kiri sudah sawah. Mungkin cuma perasaan saya aja," gumam Pak Woto. Tiba-tiba saat ia mengejar ikan yang muncul di sawah, ia merasa merinding. Ia pun berhenti dan menghisap rokok. Berharap keadaan akan lebih tenang dan tak disangka muncul suara seorang berkata, "Madosi nopo pak? Niki iwae tentangan kulo." Yang artinya, "Mencari apa pak? Ini ikannya di tangan saya." Sosok yang dilihatnya adalah tubuh bapak-bapak dengan memegang kepala yang berada di air sawah. Dengan kondisi penuh darah, kepala tinggal setengah, mata kosong, tangan seakan tidak ada tulangnya. Dan Pak Woto mematung. Tidak bergerak, bahkan tidak bisa berucap. Hingga ia tidak sadarkan diri. Ia sadar waktu pagi hari. Ibu-ibu mengira Pak Woto meninggal karena Pak Woto tergeletak di permukaan sawah dengan separuh badan tenggelam di lumpur. Setelah dibawa pulang dan disowo atau dibaca-bacakan doa oleh orang pintar, Pak Woto akhirnya siuman. Hingga saat ini, cerita ini menjadi urban legend dan tidak ada warga yang berani melewati bangunan itu ketika menjelang petang atau malam. Demikian, terima kasih. Oke, thank you banget ceritanya buat si Bangun tentang urban legend sebuah gudang pupuk terbengkalai ya, yang sebelumnya menjadi stasiun. Nah ini aku menjadi sangat penasaran, itu gudang apa gitu? Apa ya, maksudnya di kota mana dan bentuknya seperti apa gitu? Kita coba cek ya, katanya di Kabupaten M. Stasiun yang sekarang terpakai gudang pupuk di Jawa Timur. Bentar ya guys, gue penasaran banget itu di mana gitu loh, di Kabupaten M gitu. Anjir lah. Gudang pupuk, gini aja, gudang pupuk terbengkalai di Jawa Timur. Ini bagus banget nih kalau dijadiin referensi ngonten lokasi terbengkalai, ya kan? Belasan tahun ini adanya di Surabaya bro. Paling horor mana sih? Ini Gresik. Katanya sih di Kabupaten M. M itu bisa jadi Malang, Kabupaten Malang, terus Madura itu nggak ada rel kereta stasiun setauku. Terus Madiun ada ya kabupatennya, aku nggak tahu kalau Kabupaten Madiun. Magelang bukan, Magetan itu kabupaten ada. Mojokerto juga ada kayaknya kabupaten. Tapi yang gue penasaran nih di mana gitu. Stasiun yang menjadi gudang pupuk terbengkalai di Jawa Timur, Kabupaten M. Anjir lah. Nyari gini aja lama banget, sumpah. Aduh, nggak ketemu guys. Ini kayaknya sih di mana ya, di Malang, antara di Malang atau enggak di Mojokerto atau di Madiun ya. Tapi kalau setahu gue di Malang sih
gue nggak tahu ya gedung pupuknya di mana. Tapi kalau di Malang itu yang menurutku belum pernah aku explore itu di Batu sih. Itu pabrik jamur. Nah itu aku belum pernah tuh ke sana pabrik jamur. Katanya sih serem banget, udah nggak kepake. Tapi yang sekarang jadi bahayanya adalah lokasi tersebut itu biasa dipakai anak-anak zaman now itu dibuat mesum, terus dipakai buat minum-minum, kobam gitu ya. Terus ya pokoknya dipakai gak bener dan di satu sisi juga lokasinya agak ini ya, serem. Seremnya itu serem begal gitu loh. Soalnya sepi banget, jalanannya nanjak dan gelap banget. Terus sisi kanan kirinya tuh jurang bro. Jadi ya harus waspada kalau ke sana. Itu Itu aku penasaran banget itu ke sana. Tapi ya karena udah berhenti ngonten jadinya nggak jadi ke sana gitu. Ya. Oke, thank you siapa tadi bangun buat ceritanya. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Ini ada judulnya, ini kayaknya seru deh minggu depan aja. Nah ini dia. Judulnya adalah Sundel Bolong Membeli Bakso. Anjay. Ini kayak ceritanya Susana nih. Hai kak, namaku Edi. Kali ini aku mau menceritakan tentang seorang penjual bakso keliling di sekitar perumahan di Jakarta Timur. Nah, cerita ini diangkat dari sebuah peristiwa yang dialaminya saat dia sedang menjual bakso di perumahan tersebut. Ia bertemu dengan hantu sundel bolong yang membeli baksonya. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Dan berikut ini adalah cerita melayani hantu sundel bolong membeli bakso. Sekitar 3 tahun yang lalu. Udah deng. Kali ini dia berperan sebagai tukang baksonya ya. Nama saya Budi. Saya menjalani pekerjaan saya berjualan bakso keliling di komplek perumahan tersebut dan sudah cukup lama, yaitu sejak 15 tahun yang lalu. Tapi sejak saya berjualan di perumahan itu, baru kali itu saya bertemu hantu. Saya memang berjualan malam hari, berangkat selepas sholat maghrib dan sampai di perumahan itu biasanya pas waktu sholat isya. Biasanya saya pulang dagang sekitar jam 11.30 malam. Waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, setibanya saya di komplek perumahan itu, tidak seperti biasanya saya langsung berkeliling komplek. Tapi saya nongkrong dulu di tempat cucian mobil yang ada di komplek perumahan itu. Di tempat cucian mobil itu sampai jam 8 malam, belum juga saya dapat penglaris. Walaupun cucian mobil sedang ramai. Akhirnya saya berjalan mendorong gerobak bakso saya untuk berkeliling menjajakan bakso sambil memukul-mukul kentongan. Berharap ada yang mau membeli bakso saya. Tidak seperti biasanya pula, saya berjalan di sisi kanan jalan dan saya tidak tahu kenapa. Setelah melewati 4 rumah dari tempat cucian mobil itu, di depan saya ada seorang wanita berambut panjang, bergaun putih menghentikan saya. "Baksonya dong bang, campur ya," kata wanita itu. Saya bersyukur, alhamdulillah, akhirnya dapat juga penglaris malam ini, ucap saya dalam hati. Tanpa banyak bicara, saya langsung melayani permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan pesanannya, saya sodorkan semangkok Saya sodorkan semangkok bakso kepada wanita itu.
"Ini mbak," kata saya. Dan wanita itu menerimanya. Sambil menunggu ia makan, saya turunkan kursi plastik yang ada di atas gerobak bakso saya, agar saya bisa duduk menunggu wanita itu selesai makan baksonya. Baru saja kursi plastik saya taruh di atas tanah dan saya belum sempat duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosong kepada saya sambil berkata, "Lagi dong bang, lapar nih." Dan tanpa banyak tanya, saya layani saja permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan permintaannya, saya sodorkan lagi semangkok bakso kepada wanita itu. "Ini mbak," kata saya, dan wanita itu pun menerimanya. Lalu saya duduk lagi. Baru saja saya duduk, wanita itu sudah mengembalikan mangkok kosong kepada saya sambil berkata, "Tambah satu lagi ya bang, bener-bener lapar nih." Dengan sedikit heran, "Ya mbak," jawab saya sambil menyiapkan permintaannya lagi. Setelah selesai, saya sodorkan lagi semangkok bakso kepada wanita itu. Setelah diterimanya, saya duduk lagi dan baru saja saya duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosongnya. "Makasih ya bang, ini uangnya. Kembaliannya buat abang aja," katanya sambil memberikan selembar uang kertas 20 ribuan. "Ya mbak, makasih juga," kata saya sambil memasukkan uang ke saku. Saat itu saya baru sadar bahwa ada yang aneh. Lalu saya perhatikan wanita itu ternyata berjalan memasuki kebun yang ada di pinggir jalan dan masuk ke rerimbunan. Dan saya melihat punggungnya berlubang dan berdarah. "Waduh, hantu sundel bolong," kata saya dalam hati. Tanpa banyak pikir, saya angkat kursi plastik dan saya taruh kembali di atas gerobak dan bergegas pergi dari tempat itu. Saya menyeberang agar tidak di sisi kebun. Pas sampai pertigaan, saya belok kiri menuju masjid. Sampai di masjid, saya langsung duduk di tangga serambi sambil menenangkan diri. Saya masih teringat bayangan hantu sundel bolong itu. Hati saya deg-degan. Seumur-umur baru kali ini saya bertemu hantu. Tidak berapa lama saya duduk, tiba-tiba ada banyak orang memasuki halaman masjid. Kira-kira ada kalau 100 orang. Lalu mereka memasuki masjid dan salat berjamaah. Rupanya mereka adalah rombongan wisata majelis taklim. Dan ada 2 bis di jalan depan masjid. Usai mereka salat berjamaah, mereka seperti berebut membeli bakso saya. Sampai saya kerepotan. Dan baru kali ini saya diserbu pembeli. Tapi dengan sabar saya layani mereka satu persatu sampai habis dagangan saya. Sementara masih banyak yang belum kebagian. Saat menerima pembayaran, saya juga kerepotan menerima uang dan memberikan uang kembaliannya. Tapi mereka malah tidak mau dikasih uang kembalian. Ada yang bayar 10 ribu, ada yang 20 ribu. Lalu mereka pun kembali ke bus mereka. Setelah bus mereka berangkat, saya pun mendorong gerobak untuk pulang. Tapi tidak lewat jalan yang tadi saat saya ketemu hantu sundel bolong itu. Sambil berjalan saya bersyukur. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah," kata saya dalam hati sepanjang perjalanan. Saya sampai di rumah pas pukul 10 malam. Dan setelah saya hitung, malam itu saya mendapat uang hampir 2 juta rupiah. Oke, ini cerita dari si Edi ya. Bercerita tentang pengalaman dari tukang bakso yang biasanya ngider di daerah rumahnya. Ini kalau awalnya sih, ini sebenarnya gue merinding sih bacanya. Tapi kalau aku
nelaah ceritanya itu awalnya aku mikirnya tuh kayak bakal ceritanya kayak Suntul Bolong, cerita filmnya si Susana ya. Yang kalian ingat gak adegan dia beli 200 tusuk sate samaan. 200 tusuk sate sama setelah dia habis makan sate itu dia minum kuah soto sedandang langsung. Nah, pemikiranku tuh itu dulu tadinya itu. Jadi dia makan bakso belum lama habis. Pesen lagi, habis. Terus pikirku tuh endingnya tuh dia bakal ngangkat tuh panci baksonya ya kan, dandang. Apa ya, kalau ngomong dandang itu gak enak banget bahasa Jawa. Ya pokoknya panci yang biasanya buat bakso itu. Terus diteguk dong, diminum gitu. Pikirku tuh kan kayak gitu, kayak filmnya Susana itu kan, Sundel Bolong. Tapi gak taunya itu dia ceritanya si Sundel Bolongnya udahan, terus karena curiga ini si Mas Budinya akhirnya dicek ternyata Sundel Bolong. Dan gak lama itu dia tuh kebanjiran penglaris gitu loh, dapat banyak orderan bakso dari salah satu rombongan wisata takziah lah apa segala macam kayak gitu. Dan kalau menurutku nih Sundel Bolongnya nih ngebantu Mas Budi tersebut ya, ibaratnya tuh kayak penglarisnya si Mas Budi. Jadi kan ada tuh yang penglaris pakai genderuwo, penglaris pakai pocong, penglaris pakai monyet-monyetan, Sundel Bolong, wewe gombel dan lain-lain ya. Sampai ada lah di salah satu resto di Surabaya itu, mungkin kalau kalian orang Surabaya pasti tahu lah. Katanya ada restoran soto, rumah makan soto yang enak banget di Surabaya. Tapi isu-isunya itu dia pakai genderuwo, pakai penglaris. Jadi genderuwonya itu menetes air liurnya, netesin kuahnya. Tapi akunya tuh sering banget makan di sana. Dan menurut gue sih ya biasa aja sih, emang enak banget kuahnya. Dan masa bodoh gitu loh kalau misalnya itu emang diilerin sama si genderuwo kayak atau wewe gombel lah segala macam, karena emang enak gitu cuy, kitanya bodoh amat gitu loh. Tapi kalau ibaratnya yang aku sebutin itu kan kadang itu kan ini ya, pasti dia itu meminta ke orang pintar biar ada dikasih penglaris gitu loh. Berarti mereka tuh ada perjanjian gitu. Sedangkan Mas Budi ini gak ada perjanjian, secara tidak sengaja aja melayani si Sundel Bolong. Karena mikirnya Sundel Bolong ini, wah Mas Budi baik banget. Belum juga duduk udah ngelayanin, Udah gue balas aja deh dengan cara ngelarisin dagangannya. Nah ini cuy, gue baru tahu hantu baik hati tuh kayak gini. Jarang-jarang anjir, ya kan? Keren sih, tapi sempet merinding sumpah. Dan sempet pikirnya tuh alurnya tuh kayak di filmnya Susana gitu loh. Thank you banget siapa? Edi buat ceritanya Mas Budi ya. Keren banget. Next, mungkin kita lanjut ke cerita terakhir. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ana. Tolong jangan sebutkan nama email saya ya. Kali ini cerita bermula dari kabar kematian Mbah Putri yang berada di Jawa Tengah. Sejak sehari kematian almarhum Mbah Putri, Bapak sudah lebih dulu pulang ke Jawa. Hanya 2 hari dan sudah pulang lagi. Giliran ibu yang baru bisa takziah ke sana setelah seminggu kematian Mbah Putri. Karena banyak kendala untuk berangkat dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena perjalanannya pun memakan waktu 2 hari 1 malam. Masa sih? Singkat cerita, sampailah ibu di rumah almarhum Mbah Putri. Sesaat ibu larut berbela sungkawa dengan saudara sedulur dari pihak bapak itu karena habis acara 7 hari tahlilan. Ibu membantu para saudara sedulur Mbah beres-beres bekas acara tahlilan. Oh
Menjelang sore selesai, sudah gotong royong membereskan rumah dan sebagian saudara pun pulang ke rumah masing-masing. Gila, tanda petiknya, koma gak ada. Hanya tinggal ibu dan juga Pak Le yang datang dari Jakarta yang juga menginap di rumah Mbah. Beserta 2 bule yang mana bule memang tinggal di rumah itu. Menjelang maghrib, ibu dan ketiga Pak Le bule pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Masjid berada di depan rumah yang jaraknya mungkin kurang dari 100 meter dari rumah Mbah. Karena memang masjid itu milik almarhum Simbah. Setelah semua selesai sholat dan doa-doa, Pak Le langsung pulang duluan ke rumah. Disusul bule yang satu, sementara bule yang satunya lagi nungguin ibu yang masih berdoa. Ayo mbak, mulai, wis wengi. Ayo mbak, kita pulang, udah malam. Ajak bule melihat ibu masih diam di tempat. Sebentar dek, aku mau ngaji dulu, jawab ibu sambil membuka Quran yang diambil dari lemari dalam masjid. Ngaji nang omah wae, gak usah di sini. Ayo, cepet pulang. Sekarang aku tungguin. Ngaji di rumah saja mbak. Kata bule lagi, sepertinya tidak mau lama-lama di dalam masjid. Ya sudah, kalau mau pulang duluan saja dek. Aku nanti saja mau ngaji dulu di sini. Gak apa-apa, nanti bisa pulang sendiri dek. Sahut ibu sambil memulai ngaji. Yowis mbak, aku duluan yo. Lalu bule langsung pulang ke rumah. Ibu pun mulai mengaji dengan khusyuk. Tidak ada yang aneh. Terasa ada suara beberapa orang di masjid. Tapi perasaan aneh mulai terasa. Ibu lihat di bagian depan masjid kosong dan hening. Lalu ibu melihat kiri, kanan, dan belakang. Ternyata suasana masjid hening, tidak ada siapa-siapa selain ibu. Ibu pun melanjutkan ngajinya. Tanggung sedikit lagi, selesai ngaji ibu mau cepat pulang. Tiba-tiba, kriet, brak. Pintu masjid bagian samping secara tiba-tiba membuka dan menutup dengan kencang. Ibu sampai meloncat karena terkejut. Tak ada orang. Tapi kenapa pintunya terbanting sendiri? Sontak ibu bangun dan menutup Quran. Jantung ibu berdegup kencang. Segera disimpannya Quran sambil meneliti ke arah pintu. Jangan-jangan ada orang usil main pintu. Tapi sama sekali tak ada orang. Saat ibu menutup pintu lemari, prak, kembali pintunya ada yang nutup dengan tiba-tiba. Terdengar ada lagi suara di luar masjid, sebelah samping masjid, di mana di situ adalah tempat penyimpanan kerenda mayat. Wanjala. Duh, jantung ibu dak-dikduk dan bulu kuduk yang sudah berdiri dari tadi. Tanpa membuka mukena, ibu pun gegas keluar masjid dan langsung berlari menuju rumah. Pantas saja, tadi bule mengajak ibu cepat pulang dan menyuruh mengaji di rumah saja. Mungkin ini alasannya. Sudah mbak, tanya bule begitu ibu masuk rumah. Iya dek, sudah. Aku mau langsung istirahat aja ya. Jawab ibu langsung jalan menuju kamar, tak banyak bicara. Yowis mbak, istirahat wae. Mbak pasti capek, sudah perjalanan jauh, timpal bule. Waktu beranjak malam sekitar pukul 9:30 malam, Pak Le yang belum bisa tidur beranjak keluar untuk ngadem dan merokok di teras rumah. Sedang asik-asiknya Pak Le menyedot dan menghembuskan asap rokok. Beberapa menit kemudian samar-samar terdengar suara dari arah masjid. Selintas Pak Le melihat seperti ada yang bergerak-gerak di samping masjid. Teras depan rumah Mbah memang menghadap langsung dengan samping masjid, di mana di situ terdapat tempat penyimpanan kerenda mayat.
Dan Pak Li kini melihat keranda tersebut terus bergerak-gerak dan bergoyang seperti ada yang mengangkat-ngangkat maju mundur cantik. Seketika Pak Li loncat dan lari masuk rumah. Inilah cerita nyata keranda bergoyang, bukan lampor. Tapi mirip lampor. Mungkin juriknya pansos ingin viral kayak lampor ya. Hehe. Kurang seru tapi so pasti bikin bulu kuduk berdiri dan jantung berolahraga kalau mengalaminya. Thank you Kak Ana udah dibacakan. Sukses terus buat podcast kisah horor. Thank you juga buat mbaknya di sana yang bercerita tentang pengalaman ibunya dan Pak Lek buliknya. Ini keren sih ya, agak sedikit merinding cuy. Ternyata di zamannya mbaknya itu ada lampor ya. Ini sebenarnya pernah sih aku ngedengar cerita tentang lampor ya. Tapi dulu itu aku tuh nggak pernah tahu namanya, kalau namanya itu lampor. Taunya itu keranda mayat terbang gitu. Dan ini terjadi di desa di daerah Kediri ya. Kebetulan kan rumah mamaku kan perbatasan Kediri sama Nganjuk. Dan si yang cerita ini temanku, dan kebetulan kejadiannya tuh di desanya dia gitu loh, daerah Merican, Kediri kalau kalian tahu. Jadi zaman ya aku kan temenan sama, kan aku dulu pernah tinggal di Kediri tuh waktu zaman SMA farmasi ya. Jadi dia cerita kalau pada waktu itu di area rumahnya pada saat aku masih SMA itu banyak banget kejadian keranda mayat terbang. Dan sasarannya adalah orang yang memang sudah ibaratnya tuh kayak mau sakaratul maut atau memang udah waktunya gitu loh. Jadi kalau ada keranda mayat terbang dan berhenti di salah satu rumah, katanya di salah satu rumah, itu pasti kejadiannya besoknya itu entah yang ada di rumah itu atau anggota keluarga dari rumah tersebut itu meninggal. Kayak gitu. Jadi ibaratnya keranda mayat ini sebagai pertanda kalau ada orang yang meninggal di sekitar kalian gitu kan. Dan itu tuh cukup viral banget. Dan katanya sih keranda mayatnya itu disimpan di balai desa. Lalu di balai desa tersebut depannya itu ada kentongan. Kentongannya gede banget anjir. Gue mana ya? Aduh, merinding cuy. Jadi di depan balai desa itu ada kentongan gede banget ya, dari kayu apa gitu, kayu jati kayaknya. Terus katanya sih itu dia juga sering bunyi kentongannya. Jadi kayak ada yang ngebunyiin padahal nggak ada yang ngebunyiin. Nah dulu itu temanku pernah cerita. Jadi waktu itu ada bapak-bapak lagi ronda malam gitu. Kebetulan ronda malamnya ini balai desa. Jadi kan ini gang. Depan jarak antara balai desa sama pokoknya jarak sekitar 3 meteran dari balai desa itu udah jalan raya, jalan nasional lah ya. Terus dari balai desa arah ke masuk desanya itu, ke gangnya itu ya sekitar 2 meter itu pos ronda gitu loh. Pos ronda ya biasalah kayak gubuk-gubuk gitu loh modelnya. Terus ada bapak-bapak lagi ronda jaga gitu, main catur, teman gaplek gue lupa. Nah pas lagi asik-asiknya main, mereka tuh kayak ngedenger suara kentongan kayu itu kayak bunyi tuk gitu, tapi keras banget. Dicek dong, takutnya itu ada suatu kejadian gitu loh. Gue lupa kalau kentongan bunyinya satu kali itu tandanya apa ya. Sebenarnya biasanya ada di desa-desa. Ntar gue lihat dulu ya isyarat bunyi kentongan. Satu kali itu kayaknya orang meninggal atau apa gitu loh. Nah ini loh. Oh kalau 1 bunyinya pembunuhan. Kalau 2 pencurian, 3 kali kebakaran, 4 kali kebanjiran, 5 kali kumpul, 6 kali kecurigaan.
Tapi setauku tuh ada yang orang meninggal. Ini loh. Ini malah satu kematian. Yang bener yang mana sih? Oh ya sih, pembunuhan itu sama dengan kematian ya. 1 kali kentongan. Nah itu. Ini kan Rajapati atau kemalingan. Pembunuhan atau kematian gitu. Jadi mereka tuh ngedengar suara tuk sekali, keras banget. Nah takutnya kan mungkin ada salah satu warga gitu loh yang ngebunyiin terus butuh bantuan atau gimana gitu kan. Dicek dong kan, tinggal noleh gitu kan kelihatan banget karena emang terasnya balai desa itu kan agak terang kan dengan lampu 5 watt gitu kan. Masih lampu kuning lah. Gak ada siapa-siapa. Udah ya mungkin perasaan mereka karena emang yang ngedenger itu barengan banyak gitu, ada 4 orang kan di situ main lagi. Gak lama selang beberapa 5 menit kemudian tuh bunyi lagi tuk. Wah kaget semua sampai loncat gitu kan dari tempat duduknya. Dicek lagi kok gak ada orang. Kentongannya juga gak goyang-goyang kan, kentongannya posisinya digantung kan, gak goyang-goyang. Kalau goyang kan biasanya kan ada yang habis main. Lalu ngecek lah 2 orang ini ke arah balai desa buat ngecek mungkin ada yang iseng gitu kan. Kentongan dibuat main-main, takutnya nanti orang-orang warga-warga sekitar pada bangun gitu kan. Ngecek. Nah ngecek-ngecek di sekitar gak ada siapa-siapa karena kebetulan sampingnya balai desa itu kebun pisang. Aku tahu nih tempatnya di mana. Soalnya aku pernah ke rumah temanku kan. Dicek gak ada dong di center-center, gak ada. Udah balik lagi, terus laporan ke temannya, gak ada cuy gitu kan. Wah terus ada yang nyeletuk, wah po jangan-jangan iki ya, ada yang mau meninggal ya, kayak gitu, ada yang nyeletuk gitu. Nah gak lama sih salah satu temennya ngomong kayak gitu, tiba-tiba di arah kamar yang ruangan yang menyimpan keranda mayat itu bunyi-bunyi sendiri. Keludak gitu kan. Wah semakin takut dong, kan dipikirnya tikus. Tapi kan ya ngeri juga kan yang dilihat itu, yang didengerin itu lokasinya ada di ruangan penyimpanan keranda mayat. Dan pas dicek ke sana, tiba-tiba keranda mayatnya itu ini kayak keluar gitu loh. Keluar karena ada yang ngedorong terus jatuh gitu. Kaget lari semua. Dan ternyata besoknya ada salah satu warga di sana yang meninggal. Kayak gitu ceritanya. Jadi ya kurang lebih dengan lampor lah ya. Tapi aku gak ngerti nih kalau zaman sekarang masih ada lampor apa enggak. Karena banyak banget nih kemarin kan lagi viral banget karena masalah lampor ya di TikTok gitu kan. Ya Allahualam ya. Kita kan gak tahu itu yang di TikTok itu kejadian real bener-bener lampor atau bukan. Karena ya TikTok gitu loh. Pengen viral ya harus berani tantangan ibaratnya kayak gitu anjir. Udah deh kayaknya. Udah 42 menit nih aku nemenin kalian. Udah mulai keringat dingin, panas dan merinding-merinding dari tadi punggungku udah gak nyaman banget ya. So terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast Kisah Horor di episode 114. Jangan lupa follow Instagram podcast Kisah Horor agar podcastnya itu bisa swipe up gitu loh, bisa jadi selebgram. Bisa ini tinggal swipe up aja kalau misalnya aku nyantumin link buat podcast gitu kan. Terus jangan lupa juga follow di Spotify biar kalian selalu update cerita horor terbaru. Dan jika kalian pengen kirim-kirim cerita, langsung aja kirim ceritanya ke email podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Akhirnya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor dan nantikan episode-episode terseru selanjutnya. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,
grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.